Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Muhabib Channel. Kali ini kita akan membahas prediksi soal PTS Ekonomi kelas 10 semester genap. Yang pertama, berikut yang bukan fungsi bank sentral adalah A. Bank sirkulasi. Ini fungsi bank sentral, yaitu tentang pengadaan dan pengedaran uang kartal. Yang kedua, bankers banks, yaitu banknya dari bank-bank umum. Yang C, lender of last resort, ini tempat peminjaman terakhir dari bank-bank umum. Kemudian pelaksanaan kebijakan moneter, ini juga termasuk. Yang E, pemberian kredit pada masyarakat. Bank Indonesia tidak memberikan, bank sentral tidak memberikan peminjaman kredit pada masyarakat. Jadi jawabannya yang E. Kedua, kestabilan nilai uang dapat ditetapkan dengan cara jual beli sertifikat Bank Indonesia adalah kebijakan di bidang open market operation atau pasar terbuka, yaitu membeli surat-surat berharga atau sertifikat Bank Indonesia. Nah, yang B, cash ratio adalah cadangan minimum kas. C, kredit selektif, yaitu pemberian kredit secara selektif kepada nasabah. D, diskonto, itu kebijakan tentang suku bunga. E, cadangan minimum sama dengan yang B, cash ratio. Jadi jawabannya adalah A. 3, yang bukan instrumen kebijakan moneter adalah operasi pasar terbuka atau open market. Ini masuk kebijakan moneter. Politik diskonto juga masuk. Cadangan minimum sama dengan cash ratio. Membujukan moral tidak termasuk. Nah, tadi yang E, cash ratio, masuk pada cadangan minimum. Jadi jawabannya yang bukan adalah yang D. 4, fungsi utama bank sentral secara umum adalah fungsinya itu adalah memelihara kestabilan nilai rupiah. Yang kelima, suatu lembaga keuangan yang secara langsung mempunyai kewenangan untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar adalah bank sentral atau di sini Bank Indonesia. Yang keenam, berikut ini yang bukan termasuk kegiatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah BPR itu tidak melakukan penciptaan uang giral. Hanya ada uang kartal saja. Itu uang kertas dan uang logam. Kemudian 7, surat berharga yang bisa diperjualbelikan adalah di sini kalau tabungan itu simpanan nasabah yang kapanpun bisa diambil dan kapanpun bisa menabung. Deposito berjangka, simpanan nasabah yang ada jangka waktunya, jangka waktu tertentu. Bunga deposito yaitu keuntungan yang didapat dari orang yang menabung secara deposito berjangka. Sertifikat deposito yaitu surat berharga dari deposito yang disimpan atau ditabungkan di bank tersebut. Nah, kartu kredit itu kartu fasilitas untuk melakukan utang atau melakukan transaksi utang. Jadi jawabannya adalah D, sertifikat deposito yang bisa diperjualbelikan. 8, jenis tabungan yang tidak bisa diambil sewaktu-waktu adalah tadi sudah dijelaskan, yaitu deposito berjangka, dia tidak bisa diambil sewaktu-waktu. Jawabannya B. Yang 9, produk perbankan yang saldonya bisa diambil sewaktu-waktu, yaitu tadi tabungan. Jawabannya A. 10, bank sentral dipimpin oleh seorang gubernur. 11, istilah bank berasal dari bahasa Italia yaitu banco yang artinya adalah meja atau bangku. Kemudian nomor 12, kestabilan nilai uang dapat ditetapkan dengan cara menetapkan tingkat bunga pinjaman melalui kebijakan politik diskonto. Jawabannya D. Berikut bukan instrumen kebijakan moneter adalah, berarti yang bukan adalah kredit selektif, yang lainnya kebijakan moneter. Layanan bank menerima pembayaran rekening listrik, telepon, pajak, PDAM disebut payment point, yaitu fasilitas pembayaran. Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat adalah
bank. C jawabannya. 16. Pada zaman dulu sebelum ada alat pembayaran, untuk memenuhi kebutuhan manusia yang satu dengan yang lain melakukan barter atau menukar barang. 17. Di bawah ini yang tidak termasuk lembaga keuangan bukan bank adalah yang tidak termasuk lembaga keuangan bukan bank, yaitu BPR, Bank Perkreditan Rakyat. Yang lainnya lembaga keuangan bukan bank atau LKBB. 18. Tempat atau sarana untuk transaksi jual beli modal atau efek adalah pasar modal atau bursa efek. Pasar tempat untuk menjual efek-efek untuk pertama kalinya adalah yang pertama kali. Kalau secondary kan yang kedua. Yang pertama adalah primary market. 20. Surat berharga sebagai tanda kepemilikan perusahaan adalah, nah ini dibahas dulu. Obligasi itu surat hutang. Saham adalah surat kepemilikan perusahaan. Reksadana itu gabungan dari beberapa saham. Nah, ini jadi jawabannya yang B, saham. 21. Produk yang memberikan jaminan ganti rugi jika terjadi sesuatu pada anggotanya dinamakan produk asuransi. Ketika Pak Sudayana memerlukan uang dalam jumlah besar dan cepat, ia mendatangi sebuah LKBB, lembaga keuangan bukan bank, untuk menjaminkan anggunan berupa emas. LKBB yang dimaksud yaitu Pegadaian. Perusahaan asuransi menghimpun dana masyarakat melalui pembayaran premi. 24. Perjanjian tertulis antara pihak tertanggung dan pihak menanggung adalah polis. Itu perjanjian tertulis. Di bawah ini yang tidak termasuk contoh perusahaan asuransi yaitu BNI. BNI itu bank, bukan asuransi. Bank yang tidak menerapkan sistem riba bunga adalah bank syariah. Kerjasama antara pemilik dana dengan pengelola dana untuk mendapatkan bagi hasil disebut mudharabah. Nih, kalau wadiah adalah penitipan antara dua belah pihak. Biasanya penitipan uang nasabah menjadi rekening giro. Kalau mudharabah tadi itu bagi hasil antara pemilik modal dengan pengusaha. Kemudian ijaroh adalah akad sewa menyewa barang, ijaroh. Kalau bai adalah prinsip jual beli. Dan qard adalah dana talangan kepada nasabah. Qard. Contohnya orang mau naik haji, uangnya belum ada, pakai dana talangan sehingga dia terdaftar sebagai calon jemaah haji. Nanti bayarnya mencicil. 28. Pembiayaan dana talangan pada nasabah tadi. Yang disebut dengan dana talangan adalah qard. Kemudian produk perbankan yang berfungsi untuk menyimpan benda-benda berharga, safe deposit box. Box tempat menyimpan yang aman. Safe deposit box. 30. Alat yang dapat digunakan untuk mengambil uang tunai, ATM, kartu debit, disebut juga kartu debit atau kartu ATM. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam transaksi jual beli mata uang asing adalah money changer. Para pekerja yang bekerja di perusahaan swasta agar mereka mendapat jaminan keuangan di hari tua, maka mereka bisa menggunakan program. Nah, kalau swasta kan nggak ada uang pensiun seperti PNS, maka dia harus menggunakan asuransi atau dana pensiun. Asuransi dana pensiun. Berikut bukan lembaga keuangan yang diatur dan diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan, adalah yang tidak diawasi, diatur. Apa itu? Perseroan terbatas, PT. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank merupakan tugas OJK di sektor perbankan. Adanya bank syariah di Indonesia menjadi tolak ukur keberhasilan pengembangan ekonomi syariah.
Bank pertama yang berasas syariah di Indonesia adalah Bank Muamalat. 36. Suatu investasi dalam bentuk pembiayaan berupa penyertaan modal ke dalam satu perusahaan swasta sebagai pasangan usaha dalam jangka tertentu disebutnya dalam perusahaan modal ventura. 37. Di sebuah supermarket terdapat penawaran produk. Jika membeli 2 buah produk, akan mendapatkan hadiah 1 buah produk lagi. Maka hal ini termasuk fungsi promosi di pengenalan, penawaran, penjagaan konsumen, perbaikan atau pencitraan. Jawabannya penawaran. 38. Alat pembayaran yang diterbitkan bank, jika seorang bertransaksi dan dibayar dengan alat ini bisa langsung dicairkan. Diuangkan ke bank yang dituju adalah cek. 39. Lembaga keuangan yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain dalam pemeriksaan dan pengawasan adalah OJK. OJK diatur dalam Undang-Undang nomor berapa? Nomor 20 tahun 2000, nomor 21 tahun 2011. Yang D. Demikianlah prediksi soal PTS Ekonomi kelas 10 semester genap. Semoga kalian mendapatkan nilai yang bagus. Terima kasih.